Halo, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat. Kembali lagi dengan saya dan kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Central Intelligence. Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson atau The Rock. Kalian juga sudah paham kan bagaimana kalau The Rock sudah main film-film ini dirilis tahun 2016 dan mendapat rating 6,3 dari 10 menurut IMDb. Film ini menceritakan tentang seorang yang terus dibully karena memiliki badan yang sangat gendut. Yang menarik di film ini adalah The Rock lah orang yang selalu dibully itu. Tak usah berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria gendut yang sedang menari asik di locker room. Pria itu bernama Robbie. Ketika Robbie yang sedang asyik mandi, segerombolan siswa mantan mau datang mengintip dan memergoki Robbie. Kejadian itu bersamaan dengan perpisahan siswa-siswa-siswi Central High School yang sedang mereka rayakan di aula lapangan basket. Seorang siswa yang bernama Kelvin dinobatkan sebagai siswa teladan. Kepala sekolah juga menganggap Kelvin sebagai siswa kesayangannya karena sangat senang. Kelvin pun melakukan salto. Setelah selebrasi, Kelvin memberikan motivasi kepada siswa lain. Mereka semua dikejutkan dengan dilemparnya Robbie yang masih telanjang ke dalam aula oleh siswa tadi. Semua orang di sana menertawakan Robbie kecuali Kelvin. Kelvin yang merasa kasihan memberikan jaketnya ke Robbie untuk menutupi burung kemaluannya. Robbie dengan perasaan malunya meninggalkan aula itu. Para siswa yang nakal itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Saeb. Kelvin pun merasa kejadian itu sangat keterlaluan. Adegan beralih ke 10 tahun setelah itu, Kelvin sendiri sudah bekerja di sebuah perusahaan. Ia menjabat sebagai seorang akuntan di sana. Ketika Kelvin sedang bekerja, tidak sengaja ia melihat grup Facebook yang akan mengadakan reuni alumni. Setelah itu muncul notifikasi sebuah permintaan pertemanan dengan nama Bob Stone. Setelah mengkonfirmasi pertemanan itu, tiba-tiba Kelvin ditelepon oleh istrinya yang mengatakan kalau sekolahnya dulu akan mengadakan reuni. Kelvin menjawabnya, "Apa lo?" Tiba-tiba Kelvin di-inbox oleh orang yang bernama Bob Stone tadi yang ternyata Bob Stone adalah Robbie. Bob Stone juga mengirimkan video yang pernah mereka lakukan dulu. Bob Stone juga mengajak Kelvin bertemu di sebuah kafe. Kelvin akhirnya bertemu dengan Bob Stone. Kelvin sangat kaget dan tidak percaya kalau Bob sekarang berubah menjadi pria kekar. Di balik itu banyak wanita juga yang menyukai Bob. Sedang mengambil orson, ada segerombolan preman hendak mengambil kursi yang tadi diduduki Bob Stone. Kelvin melarangnya dan mengatakan kalau kursi itu ada milik temannya hingga terjadi perdebatan. Para preman itu mengancam dengan pistol yang mereka bawa. Kemudian Bob datang hingga terjadi perkelahian. Kelvin sangat kaget. Bob Stone sekarang menjadi pria tangguh dan hebat dalam bela diri. Setelah mereka pulang buat meminta izin untuk menginap di rumah Kevin. Karena Bob mengaku kalau lihat sedang mengalami kesulitan keuangan dan baru saja dipecat dari pekerjaannya. Di dalam box meminta Kelvin untuk membuka halaman situs. Yang ternyata halaman situs itu adalah lelang dan penawaran beberapa akun ban yang berisi jutaan dolar. Yang diperuntukkan untuk para mafia. Lelang itu berakhir pada 14 jam atau besok malam. Tiba-tiba laptop Kelvin rusak karena ketumpahan anggur yang mereka minum. Bob Stone yang tidak membawa baju tidur, ia pun menghampiri Kelvin untuk meminjam baju tidur. Besok paginya ketika Kelvin hendak pergi bekerja, ia melihat Bob yang masih tertidur dengan ruangan yang sangat berantakan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Kelvin dikagetkan sekelompok agensi CIA yang dipimpin oleh agen yang bernama Harris. Harris mencari buronan yang bernama Bob Stone. Tidak berpikir panjang, Kelvin langsung mengatakan kalau Bob ada di dalam rumahnya. Namun ketika dicari, Bob Stone sudah menghilang dengan ruangan yang sudah tertata rapi. Kelvin sangat kaget atas kejadian itu. Harris mengatakan ke Kelvin kalau Bob dulunya adalah anggota CIA. Bob Stone berkhianat ketika sedang mengemban misi untuk mengambil halaman atau page yang isinya beberapa akun ban yang memiliki jutaan dolar. Bob Stone juga dianggap telah membunuh rekannya yang bernama Phil untuk menghilangkan jejaknya. Setelah itu Kelvin dimintai agen Harris untuk memancing bom. Tiba-tiba menghubungi Kelvin dan mengatakan Bob Stone butuh bantuan Kelvin. Ia juga mengatakan kalau Bob berada di lantai bawah.
Haris yang mengetahui itu dia, dan agen lainnya lalu bergegas untuk menangkap Bob Stone. Ketika Kelvin kembali ke ruangannya ia ditujukan dengan Bob yang sudah berada di ruangan kerjanya. Kelvin terheran-heran dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Bob Stone hanya mengatakan kalau sekarang bahwa butuh bantuan Kelvin. Namun Kelvin menolaknya karena Kelvin menganggap Bob Stone orang jahat. Kelvin pun berteriak keluar dan mengatakan kalau Bob Stone berada di dalam ruangannya. Sehingga mengakibatkan terjadi tembak-tembakan. Bob memaksa Kelvin untuk ikut dengannya dan mereka kabur dari tempat itu. Di dalam perjalanan Bob Stone bercerita kalau ada sebuah kelompok yang bernama Black Pager. Kelompok itu mempunyai sebuah data yang berisikan produk-produk akun bank. Untuk mengatakan kalau ia ingin menangkap kelompok Black Pager. Setelah itu mereka pergi ke sebuah tempat untuk melepas GPS yang terdapat di dalam mobil. Bob Stone juga menceritakan kalau rekannya yang bernama Phil setelah tewas oleh kelompok Black Pager. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba salah satu agen FBI menyerang mereka dengan menaiki motor. Di sini berhasil ditangkap. Sementara Kelvin berhasil kabur dengan menggunakan motor. Ketika Kelvin sampai rumahnya, ternyata di sana sudah ada agen Haris. Agen Haris pun membawa Kelvin. Di dalam mobil Haris menegaskan lagi kalau bom agen CIA yang telah membelot. Ia telah mencuri kode-kode itu dengan membunuh rekannya sendiri. Lalu Haris memberi sebuah alat pelacak apabila Bob menemui Kelvin lagi. Setelah itu Kelvin pun dilepaskan. Istri Kelvin yang bernama Magic sedang berkonsultasi dengan dokter kandungan karena mereka belum juga dikaruniai anak. Saat Kelvin hendak menjemput istrinya, ternyata dokter itu adalah Bob Stone yang sedang menyamar. Kelvin yang melihat itu sangat kaget. Kelvin langsung meminta Magic istrinya pergi dari tempat itu, namun di sini Magic yang tidak tahu tentang siapa sebenarnya dokter itu, Maggie menyuruh Kelvin diam dan melanjutkan konsultasinya. Hingga pada adegan ini Kelvin terus dikerjain Bob, sementara dokter yang asli sudah Bob sekap di dalam lemari. Singkat cerita Bob dan Kelvin pergi ke perusahaan air milik Saeb yang dulu sering membuli Bob. Mereka pergi ke sana karena kode-kode itu hanya bisa diakses oleh perusahaan keuangan internasional yang kebetulan Saeb bekerja di sana. Bob meminta bantuan Saeb untuk melihat jumlah transaksi yang dilakukan oleh kelompok Black Pager serta di mana lokasi transaksi yang dilakukan mereka. Sebelum memberitahunya Saeb kembali membuli Bob. Namun Bob hanya diam. Hingga Bob mengingat masa lalunya yang sangat memalukan. Kelvin menyuruh Bob untuk menghajar Saeb. Namun Bob memilih pergi dari tempat itu. Ketika Kelvin hendak menyusul Bob, tiba-tiba Haris menghubunginya dan mengatakan bahwa Bob adalah salah satu anggota Black Pager. Setelah itu Kelvin pun menyusul Bob dan meminta maaf atas perlakuan Saeb. Kelvin juga mengatakan kalau ia belum percaya dengan Bob. Di sini Bob menjelaskan kalau ia bukan orang yang jahat. Dan Bob juga bukan salah satu anggota Black Pager asli. Namun tiba-tiba agen CIA menyergap Bob karena sebelumnya Kelvin sudah menekan tombol pelacaknya. Yang pada akhirnya Bob tertangkap dan dikurung di ruangan CIA. Haris mencoba menggali informasi tentang Phil yang sudah tewas serta di mana lokasi tempat Black Tiger. Namun di sini bahwa hanya diam hingga Haris mematahkan dari Bob. Karena merasa kasihan dengan Bob, Kelvin berusaha membebaskan Bob hingga terjadi perkelahian. Yang pada akhirnya mereka berhasil kabur di dalam perjalanan mereka memasukkan jumlah dan lokasi transaksi yang diberikan Saeb ke GPS CIA. Mereka menemukan lokasi itu yang ternyata ada di Boston. Karena jaraknya terlalu jauh, mereka pun berangkat menggunakan pesawat yang berhasil mereka curi. Di dalam pesawat Bob mematikan mesin pesawat untuk menakut-nakuti Kelvin. Singkat cerita mereka sudah berada di Boston. Bob menyuruh Kelvin untuk menunggu di sini. Sementara bawa pergi menuju lokasi transaksi yang akan dilakukan Black Pager yang berada di parkiran bawah tanah. Ternyata Haris juga sudah mengetahui lokasi tersebut. Haris juga dijarang curiga kalau Kelvin juga salah satu anggota Black Pager. Di balik itu Bob sedang melakukan penawaran dengan bos mafia. Bob mengatakan kalau ia anggota Black Panther.
Ketika sedang bertransaksi tiba-tiba Kelvin datang. Kevin mengatakan kalau Harrislah anggota Black Pager asli. Bob pun langsung menembak Kelvin. Bob pun melanjutkan transaksinya hingga tiba-tiba Phil datang. Yang ternyata ia masih hidup dan Phil lah Black Pager sesungguhnya. Yang ternyata Phil juga yang menyimpan kode data-data itu. Phil mengatakan kalau data-data milik Bob palsu. Di sini yang ternyata memasukkan kematiannya agar dapat membawa data-data itu sendirian. Di balik itu Kelvin ternyata hanya ditembak peluru karet. Kelvin bingung siapa sebenarnya Black Pager. Kelompok agen Harris datang ke tempat itu hingga terjadi tembak-menembak. Kelvin berusaha mengambil data-data yang tergeletak di tempat itu. Bos mafia yang mengetahui itu berusaha mengejar Kelvin. Sehingga datang Bob menyelamatkannya. Di sini Kelvin masih tidak percaya dengan Bob. Kelvin berusaha kabur, namun ia berhasil disusul oleh Bob. Di sana juga ternyata ada Phil. Mereka berdua merebutkan data-data yang dibawa Kelvin. Kelvin masih bingung siapa yang jahat dan yang baik. Hingga terjadi tembak-menembak. Kemudian Kelvin menembak karena Kelvin masih menduga kalau Bob lah Black Pager yang asli. Namun ternyata Phil lah Black Pager sesungguhnya. Phil meyakinkan mafia bahwa Black Pager lah yang mempunyai data-data akun ban itu. Kemudian Kelvin mengalihkan perhatian Phil dengan saltonya. Hingga Bob bangkit dan menggorok leher Phil hingga tewas. Setelah itu terlihat Bob meminta maaf ke Kelvin karena sudah menembaknya. Semua itu dilakukan karena tidak ingin membahayakan Kelvin. Adegan berpindah ketika Bob dan Kelvin diantar Harris menggunakan helikopter. Mereka pergi ke acara reuni Bob dan Kelvin. Di sini Harris meminta maaf ke Bob karena telah menuduhnya sebagai pengkhianat. Di dalam acara reuni Kelvin sengaja meretas voting yang pada akhirnya voting itu jatuh kepada Bob. Teman-temannya bingung siapa Bob Stone. Yang ternyata Bob Stone adalah orang yang sering dibully di sekolahannya dulu. Tiba-tiba Saeb kembali mempermalukan Bob. Namun kali ini Bob memukul Sape hingga sekarang. Setelah itu Bob membuka pakaian dan telanjang di depan teman-temannya yang hadir. Orang-orang yang hadir di sana sangat terkagum-kagum kepada Bob. Hingga akhirnya Bob juga dipertemukan dengan orang yang dari dulu Bob sukai. Film pun tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya yaitu, janganlah engkau meremehkan seseorang. Karena kita gak tahu di kemudian hari orang tersebut bisa jadi lebih baik dari kita. Saya Alo pamit undur diri, dan sampai ketemu di video selanjutnya.